mau nyanyi lagu barat ya. Sesuai request saya pastinya. Is punya pertanyaan nggak sama ini cewek dan cowok ini? Mungkin ada pertanyaan yang lebih legend lagi. Pertanyaan legend nih. Semester berapa udah? Semester berapa? Karena saya juga aktivis. Saya belum siap kuliah. Ya, saya semester 11. 11 ya sama-sama kita. Ya, cuma kan gini, ketika kita berorganisasi ini banyak hal yang mengatakan bahwa ketika organisasi telah kuliah. Tapi kendala saya adalah ada kendala musibah kecelakaan motor di Aceh Jaya. Makanya satu tahun nganggur, aktif kuliah, dan alhamdulillah ketika saya sembuh dari kecelakaan, banyak kawan-kawan merangkul kembali untuk saya berkontribusi di organisasi. Apalagi Popis ini sangat membutuhkan seperti alhamdulillah seperti saya. Karena banyak uniknya. Sedap. Sekira karena dalam organisasi ini kalau terlalu formal, peminat atau dari adik-adik males hadir. Nah, terkadang kita berorganisasi formal kali, adik-adik itu males apa itu formal kali. Jadi dengan kami variasi kami dengan kocak-kocak, jadi adik-adik menarik. Enaknya pergi sana. Ini nanti pergi lagi. Nah, apa yang kamu berikan lakukan? Kalau saya pribadi, saya orangnya humor. Tahu, oke. Kelihatan ya dari wajahnya ya. Kreatif. Semua bidang saat. Jadi bang nyanyi lah sekali bang lagu pop ini bang. Karena kan aku sukanya kayak dangdut. Siapkan dangdut. Kamu, asik. Jadi kan mau dengar. Jadi ketika mendengar juga di sini beda-beda di gaya nih. Kalau di sini harus duduk ini, harus rapat, harus di paripurna. Kalau sini kami kalau rapat Popis ini di halaman dakwah ala kadar, karena kami relawan. Ketika ada sampah ambil. Oke. Standar aja. Bener-bener. Kalau Fatimah tadi harus dilestarikan, berarti kalau Haikal Rehan ini harus dikembangbiakan. Oke, Fatimah lanjut lagi, apa yang bisa sharing ya untuk anak muda? Oke. Mungkin kalau sharing untuk anak muda, terlebih untuk aktivis kampus dan mahasiswa-mahasiswa lainnya yang memang bergelut jiwanya itu jiwa berorganisasi luar biasa, ataupun adik-adik yang baru masuk kuliah dan adik-adik masih semester 3, 5, kalian itu jangan takut untuk berorganisasi, karena salah satu yang membesarkan kalian itu organisasi. Jadi jangan takut untuk telat wisuda, karena wisuda itu tidak menentukan bagaimana kita ke depannya, tapi yang menentukan kita ke depannya itu diri kita sendiri dan bagaimana cara kita berbaur. Contohnya ini motivasinya. Sekarang dengan berorganisasi, saya berada di sini. Itu organisasi, bukan hanya di kampus. Kalau kita bilang di kampus memang betul, dunia akademis itu memang iya, tapi tanpa kalian berorganisasi, kalian tidak memperdulikan lingkungan itu. Kalian tidak memperdulikan teman-teman kalian, lingkungan sekitar kalian. Jiwa kalian untuk memikat antar satu dengan yang lainnya itu tidak ada. Itu saya yakinkan dari diri saya sendiri. Banyak teman-teman yang saya temui, mereka bahkan ketika ada kawan yang sakit itu, mereka tidak peduli, terserah. Whatever gitu kan. Tapi bahasa Inggris cut. Whatever lah ibaratnya. Tapi ketika kita berorganisasi, rasa untuk merangkul teman-teman itu ada. Ayo, itu teman kita, walaupun dia bukan saudara, bukan sekandung, dia pernah berada di dekat kita gitu katanya. Jadi untuk katanya kuliah organisasi mengganggu kuliah itu bullshit. Bullshit. Oke. Saya pengen dan mama saya ngomong kayak gini. Itu tidak sama sekali. Mungkin para aktivis itu tidak mau cepat selesai. Itu bukan karena mereka berorganisasi, tapi mereka memang pingin berlama-lama di kampus. Jadi ingat sendiri, semakin lama mereka di kampus itu bagi mereka daripada siap kuliah nganggur menjadi mahasiswa. Iya kan, tapi orang tua juga capek biayainnya. Ya, itu betul. Bayar kuliahnya tuh mahal, Bu. Iya, itu juga jangan diikuti kalau bisa. Kalian aktivis tapi juga tepat kuliah. Saya masih semester 9. Masih ya? Enggak.
Ya, alhamdulillah target bulan 2 ini insyaallah nanti orang ACTV kita undang kan. Oke, mungkin itu sedikit motivasi bagi kawan-kawan. Jangan ragu ketika kalian melangkah, karena langkah kecil itu tidak akan mampu meraih apapun, tapi langkah yang besar itu langkah yang akan membuat kalian melompat tinggi untuk meraih apa yang kalian inginkan. Bermimpilah setinggi langit jika jatuh di antara bintang-bintang. Jika kalian bercita-cita menjadi presiden, sedia kalian menjadi gubernur atau bupati lah. Jangan bermimpi menjadi Pak Kecik, nanti jadinya apa? Kepala lorong. Itu motivasi ya. Motivasi bengong. Satu lagi, punya pacar Fatimah? Enggak, jadi Fatimah ini sosok yang pintar, yang smart, walaupun kuliahnya belum selesai juga ya. Tadi harus digaris bawahi bahwasannya belum tentu dia telat selesai kuliah, belum tentu dia nganggur juga sih sebenarnya, enggak, tapi dia aktif juga di dunia kemanusiaan. Pintar iya, cantik iya, oke, baik sudah pasti, berprestasi oke. Nah, bisa angkat galon nggak? Bisa ya? Bisa. Kawinkan. Oke, nah untuk Haikal, Rehan. Haikal jadi siapa ya? Oke, Rehan, kita nyanyi ya. Boleh saya pinjam mic-nya, Bang? Ya, kita dengarkan dulu suara. Oh ya, nih dia mic. Silahkan maju ke depan, Abang. Ya, ini. Berbagai macam. Iya, kalau stand up comedy bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Ngelawak bisa? Oke. Baik. Tanulun sayang di batu tempatnya lun hude mati daerah Aceh. Tanulun sayang di batu tempatnya lun hude mati tanah kuning sampoan mati kejauh deh naso putih bang hatinya susah lon rasa senang Aceh lon sayang sampoan mati. Karena nih banyak kali mikir makanya lupa. Ya. Di kampung. Di Aceh Barat Daya. Ya. Ya. Salam buat mama dan bapak di kampung yang lagi di kebun ya. Di kebun ya, di kebun. Maafkan aku ketika telat kuliah karena perkuliahan itu masih panjang proses yang belum saya dapat. Makanya banyak hal yang harus saya sampaikan mama, alasan yang harus detail saya sampaikan mama. Karena di kuliah ini gak gampang, banyak pengaruh. Apalagi sekarang banyak kali game-gamenya mak. Tapi alhamdulillah Rehan sendiri tidak main game mengingat saya mama di kebun. Saya berasal dari Aceh Barat Daya, Kecamatan Babarot, dan juga tinggal di Desa Pantai Rakyat. Ya. Biaya kuliah. SPP-nya 700. Bilang sama orang tua, Mak nyari uang yang banyak lagi, Mak. Ya, Mama sabar saja. Bulan 2 insya Allah Rehan akan selesaikan kuliah, Mak. Amin. Ya. Amin. Ya.
Alhamdulillah berkat kawan-kawan kami bisa hadir di ACTV dan juga khususnya untuk podcast Gemak Dia, Forum Generasi Muda Babarut Aceh Barat Daya ya. Saya selaku ketuanya Kak. Wih. Ya kan, bangga juga ada titip salam tadi. Besok Bang. nanti muncul ya di Ya. Aceh Jino diundang lagi nih. Ya. Oke, terima kasih Ya. Rehan. Ya, terima kasih, Kak. Kita kembalikan lagi ke Rais. Fatimah, makasih banyak udah sama-sama di Aceh Jino. Kita mudah-mudahan bisa saling bersinergi lagi untuk kedepannya. Kalau ada acara, undang aja, ya, undang aja saya, gitu maksudnya. Kalau ada acara jangan ragu, undang saja saya. Oke, terima kasih banyak Fatimah. Sukses. Terima kasih banyak Abang Ganteng, ya. Oke, baik pemirsa, dari dia bintang tamu kita di hari ini. Sukses terus untuk Popis dan juga Gempa tadi ya. Kita akan jumpa di Senin depan. Saya Gustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila asmaraku telah tiba, merenggut nafas di jiwa, itu dia yang datang hadirkan cinta, menebar ke dalam rasa. Dapatkah dia merasakan satu nafas yang tersimpan? Itu bukan cinta sekedar cinta biasa, sesaat dan terus hilang. Dapatkah aku memeluknya, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadikan indah? Aku tak mampu mengatakan, aku tak mampu untuk mengungkapkan, hingga sampai saat ini perasaan tak